hari itu, Hye-chul langsung memberitahukan pamannya, Tuan Yeom Jang-son, jika ia akan menceraikan Enam. Tuan Yeom marah besar karena ia sudah susah payah membesarkan Hye-chul dan menjadikannya seorang jaksa. Bukannya membalas budi, Hye-chul malah membuat Tuan Yeom rugi. Hye-chul mengungkapkan jika seharusnya dia tidak pernah menggunakan kekuasaan pamannya untuk menjatuhkan Dongju di tim rugby. Dulu ia pikir ia akan menang, tapi nyatanya ia tetap kalah. Mendengar hal itu, Tuan Yeom semakin marah. Ia lalu mengambil tongkat pukulnya untuk memukuli Hye-chul. Ia tidak terima, keponakannya malah mengaku kalah dari pria yang paling ia benci. Lalu, istri Tuan Yeom mencoba untuk menghalangi suaminya, tapi ia malah didorong ke bawah. Saat itu Hye-chul mencoba membantu bibinya, tapi Tuan Yeom langsung memukuli Hye-chul. Sementara itu Enam bertanya dari mana Dongju mendapatkan foto ayahnya ini, dan apakah Dongju kenal dengan anak kecil yang digendong oleh ayahnya. Dongju hanya bilang ia tidak sengaja menemukannya saat mencari informasi tentang Il-do dan juga Tuan Yeom. Dan Dongju berpura-pura berkata tidak tahu apa-apa tentang anak tersebut. Setelah itu, Enam ditelepon oleh ibunya untuk menjelaskan tentang perceraiannya di hadapan Ketua Cha, kakeknya. Ketua Cha sudah memberikan saham Desan sesuai dengan permintaan Enam sebagai syarat pernikahannya dengan Hye-chul. Bahkan, Enam meminta lebih dari kesepakatan. Sekarang, apalagi yang diinginkan oleh cucunya itu? Di sana, Enam rela menyerahkan kembali saham miliknya kepada kakeknya karena ia hanya ingin bercerai dari Hye-chul. 이혼 허락해주세요, 할아버지. Di sisi lain, Dongju menemui sekretaris Gong di kamarnya. Ia mengirimkan sebuah foto, yaitu foto dirinya bersama ayah Enam, Sun-ho. Di sana sekretaris Gong pun langsung terkejut, terlebih Dongju sudah tahu anak laki-laki yang digendong oleh Sun-ho adalah Song-hyun, yaitu Dongju sendiri. Dongju meminta sekretaris Gong untuk menyembunyikan fakta ini. Sekretaris Gong lalu memberikan hadiah dari Sun-ho untuk Song-hyun. Hadiah ini sudah lama ia simpan. Sun-ho memberikan hadiah ini kepadanya di malam saat Sun-ho tewas kecelakaan. Lalu, sekretaris Gong meminta Dongju untuk merelakan Enam. Dongju pun kesal karena sebenarnya ia tahu jika sekretaris Gong dan juga Duk-hee, ibunya Enam, bersekongkol untuk menyingkirkan Song-hyun kecil. Saat ini, ia sedang mencari tahu siapa ayahnya sebenarnya. Melihat bagaimana hubungan Sun-ho dan juga Song-hyun, ia jadi berpikir, apakah Sun-ho benar-benar ayahnya? Saat ini dirinya sedang berusaha menahan diri untuk tidak membuka dosa-dosa orang Desan demi Enam. Jadi, jika sekretaris Gong tidak ingin segalanya memburuk, lebih baik dia diam saja. 그냥 약속 지키세요, 공주님. Setelah itu, Dongju membuka hadiah pemberian dari Sun-ho. Hadiah yang berupa buku cerita kupu-kupu itu membuat Dongju bersedih. Ternyata takdirnya dan takdir yang ia kira ayahnya menjadi seperti ini. Lalu, setelah itu Enam datang dan memberitahukan jika ia ingat dengan anak yang ada di dalam foto itu. Anak itu pernah datang sekali ke rumahnya. Saat ayahnya mengantar anak itu pulang bersama ibunya, ternyata ayahnya tidak pulang ke rumah. Sayup-sayup, ia mendengar ibunya menangis di depan sekretaris Gong. Ibunya berkata, jika Il-do telah membunuh ayahnya Sun-ho, anak itu, dan juga ibunya anak itu. Ibu Enam beralasan, ia hanya berkata kepada Il-do ingin menyingkirkan anak tersebut. Ia tidak menyangka Il-do malah membunuh mereka semua dengan menabrakkan mobilnya. Anehnya, setelah dewasa di saat Enam ingin mencari tahu tentang kecelakaan yang menewaskan ayahnya, tidak ada satu berita pun ataupun artikel media tentang kecelakaan tersebut. Seolah-olah kecelakaan itu sengaja ditutupi. Setelah mengetahui jika Il-do lah dalang dibalik semua ini, Dongju muak melihat wajah Il-do. Ia enggan makan bersamanya, padahal Ketua Cha sudah menyiapkan ikan gabus untuknya. Dongju kemudian meminta bantuan kepada Taegum dan juga Wonbae.
Menurut Taegum, jika Enam akhirnya mengetahui fakta yang menyakitkan ini, mungkin ia tidak akan bisa mengatasinya. Tapi, apapun hasilnya, Dongju harus mengetahui fakta tentang hidupnya. Malam itu, Il-do diperintahkan Tuan Yom untuk segera datang ke rumahnya. Ia ingin mempertemukan Il-do dengan seseorang yang akan menjadi bantuan mereka untuk merebut Daesan. Ternyata orang itu adalah Ji Yong-su. Rencana apa lagi yang akan Tuan Yom lakukan? Sementara itu, Kuk-hee diajak Dongju untuk masuk ke dalam brankas uang milik Ketua Cha. Kuk-hee yang pernah mencuri uang di brankas itu pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa karena Dongju memperlihatkan banyaknya sidik jarinya di sana. Ia takut Dongju akan melaporkan apa yang sudah ia lakukan kepada ayahnya. Dongju berkata ia tidak akan memberitahukan siapapun, namun ada syaratnya. Lalu, tidak lama kemudian, Ketua Cha meminta semua orang untuk hadir di pertemuan keluarga. Ada yang harus ia sampaikan. Duk-hee seolah tahu apa yang ingin ayahnya itu sampaikan. Apapun itu, ia tidak akan pernah menyetujuinya. Ternyata, Duk-hee sudah tahu bahwa ayahnya akan memberitahukan jika Sonwoo adalah putra kandungnya dan akan membawanya ke rumah ini. Tapi rupanya tidak hanya itu. Ketua Cha ingin memberitahukan jika ia akan menikahi Ji Yeon-su, ibu kandung Sonwoo, agar Sonwoo bisa segera memakai marganya. Duk-hee pun kembali terkejut karena hanya dirinya dan putranya Taeon yang menentang hal ini. Sementara Il-do, suaminya, dan adiknya Kuk-hee malah menyetujuinya. Rupanya Dongju lah yang membuat Il-do serta Kuk-hee harus setuju dengan keputusan Ketua Cha. Kita tahu Dongju telah mengancam Il-do akan memanfaatkan kelemahannya dengan baik. Sementara Kuk-hee agar ayahnya tidak tahu jika dirinya pernah mencuri. Dongju benar-benar memakai kesempatan tersebut dengan baik. Sementara Enam, ia akan menyetujui keputusan kakeknya, namun dengan syarat saham Daesan tidak jadi ia kembalikan. Saham itu akan tetap menjadi miliknya. Setelah itu, Dongju pergi ke rumah Tuan Yom. Karena Tuan Yom sedang sibuk, maka istrinya menyuruhnya untuk duduk di depan rumah utama. Istri Tuan Yom meminta maaf dan merasa bersalah karena Dongju sempat pingsan setelah memakan cookies buatannya. Ia berdoa kepada Tuhan agar Dongju bisa segera sembuh. Dongju lalu menatap halaman rumah utama Tuan Yom dan ia pun teringat jika dulu sewaktu kecil ia pernah bermain-main di tempat ini. Tuan Yom kemudian datang dan menanyakan apa yang membuat Dongju datang kemari. Rupanya, Dongju membawa surat pengakhiran kontrak karena Enam dan Huichol telah bercerai. Tuan Yom lalu menyuruh Dongju untuk memberi makan ikan-ikannya. Setelah Dongju memberi makan ikan sesuai arahan Tuan Yom, Pak Tua itu berkata, apa Dongju memposisikan dirinya sebagai orang yang memberi makan ikan atau sebagai ikan yang sedang menunggu diberi makan? Dongju hanya diam saja. Tuan Yom kembali berucap, seberapa keras usaha Dongju membuat Ketua Cha menjadi tameng agar dirinya bisa keluar masuk rumahnya seenaknya dan membawa stempel Ketua Cha seakan-akan miliknya. Pada akhirnya Dongju hanyalah ikan yang menunggu makanan. Tak peduli seberapa tinggi Dongju berenang, tetap saja Dongju harus berebutan agar dapat makanan. Itulah takdir dari hidup Dongju. Dan menurut Tuan Yom, ia sudah merelakan uang 2 triliunnya untuk Dongju bawa. Ia memerintahkan Dongju untuk segera meninggalkan negara ini. Dongju pun tersenyum. Uang itu sudah ada di tangannya. Untuk apa uangnya? Terserah dirinya. Jika harus meninggalkan Korea, artinya ia harus membunuh Tuan Yom terlebih dahulu. Jika Tuan Yom ingin cepat-cepat dirinya pergi, artinya Tuan Yom ingin cepat mati. 그럼 갑니다. 지혜비보다 낫다. Setelah menemui Tuan Yom, Dongju kemudian menemui Ketua Cha. Pada saat itu, Ji Yong-su dan Sonwoo juga ada di sana. Ketua Cha ingin Dongju segera memperkenalkan perusahaan Daesan kepada Sonwoo. Setelah itu, Ketua Cha meminta Dongju untuk segera menikah dengan Enam.
Ia ingin Dongju menjadi orang Daesan dengan menikah dengan cucunya, lalu menjadikan putranya Sonwoo yang mewarisi Daesan Group. Entah apa yang dipikirkan Dongju pada saat ini. Apakah ia harus senang atau bersedih? 자네가 선우랑 선우 엄마 혼주 사이 자격으로. Singkat cerita, Dongju mendapatkan info dari Wonbae jika ada surat kabar lokal satu-satunya yang memberitakan tentang kecelakaan yang dulu terjadi. Intinya, pada kecelakaan itu, Il-do memang benar ada di lokasi kejadian. Setelah tahu info tersebut, Dongju mulai sering bermimpi buruk. Ingatannya jadi tumpang tindih, sehingga ia memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Kang dan melakukan hipnoterapi. Setelah melakukan serangkaian hipnotis selama beberapa saat, Dongju langsung ingat jika dulu dia duduk di kursi belakang penumpang dan melihat mobil yang ada di belakang di mana ia terpaku dengan boneka anjing di mobil yang dikendarai oleh Il-do. Tiba-tiba, sebuah truk menyalip mobil Il-do dan langsung menabrak belakang mobil yang dikendarai oleh Sunwoo hingga hampir jatuh ke jurang. Pada saat itu, Dongju kecil alias Songhyun masih hidup dan minta pertolongan dari Il-do. Ia memanggil Il-do paman-paman, tapi Il-do tidak menggubrisnya. Il-do hanya bertemu dengan Oh Jung-hoo yang memberikan informasi hasil tes DNA Sunwoo dengan Songhyun yang ternyata terkait secara biologis. Setelah mengetahui hal tersebut, Il-do pun masuk ke dalam mobilnya, mengambil segepok tisu dan menggigitnya, lalu menabrak mobilnya ke mobil Sunwoo hingga keduanya jatuh ke jurang tanpa mendengar rintihan dari Songhyun.